Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech terkait dengan perkembangan industri jasa keuangan secara umum pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mahendra Siregar. Kepada Bapak Mahendra Siregar, kami silakan. Kalau Pak Swahasil itu profesor, jadi dia bisa pegang mic, lalu lihat HP, bisa jalan-jalan. Kalau saya dulu sekolahnya lulusnya susah bener, jadi kalau mau niru profesor ya bisa bubar di jalan gitu ya. Jadi kalau yang angkanya pas-pasan ya contekannya mesti banyak, kayak saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenannya, atas berkahnya kita boleh berkumpul pada pagi yang baik ini di tempat ini untuk melaksanakan Indonesia Fintech Summit dan Expo ke-5 tahun 2023. Kebetulan saya hadir pada Fintech Summit dan Expo 2022 di Bali. Jadi saya ingin mencoba flashback apa yang terjadi dalam setahun ini. Apa yang terjadi di Bali tahun lalu dan apa yang kita lakukan saat ini dan kondisi global, makro, ekonomi, apa yang berubah. Mungkin kalau pertanyaannya adalah apa yang berubah, pasti jauh lebih sulit. Pasti jauh lebih sulit untuk menginventarisasinya, daftar, dibandingkan apa yang tidak berubah. Karena kalau saya lihat tahun lalu dengan sekarang, saya mencoba mengidentifikasi yang tidak berubah. Barangkali hanya 5 saja. Tapi tentunya kita coba lihat ya. Yang tidak berubah adalah bahwa komitmen dari asosiasi yang hadir pada kesempatan ini tetap atau bahkan saya harap lebih solid daripada tahun yang lalu. Saya lihat Mas Budi, Mas Ronald, Pak Cik Jafar yang tahun lalu saya lupa lihat atau tidak, tapi yang pasti AFPI-nya ada, dan tentu Pak Nandana ya. Yang saya harap juga tidak berubah dan mudah-mudahan makin kuat adalah keinginan, semangat, komitmen dari asosiasi untuk terus membangun komunikasi semakin solid di antara asosiasi dan menggalang tujuan bersama. Tidak lagi seperti sebelum tahun lalu malah bersaing-saingan dan menimbulkan kesulitan tambahan kepada seluruh anggotanya dan juga tentunya ekosistem bagi fintech. Yang tidak berubah, terima kasih Pak Rudiantara selalu hadir karena memang antara hatinya, pikirannya, komitmennya ya sudah stuck dengan tech dan fintech.
dan juga perhatian yang luar biasa yang diberikan. Yang agak berubah, terima kasih Pak Wamen Keuangan. Tahun lalu kebetulan belum hadir karena ada kesibukan lain. Tahun lalu itu kita masih di penghujung dari presidensi G20. Jadi Pak Swahasil seperti Bu Menteri Keuangan ya nggak bisa kita ganggu lah. Sudah pikirannya, kesibukannya di tempat lain. Dan tentu yang berubah adalah kehadiran Pak Hasan Fauzi. Yang tahun lalu saya tidak ingat persis Pak Hasan sedang apa gitu ya. Tapi Pak Hasan adalah anggota Dewan Komisioner yang baru di jajaran Dewan Komisioner kami, OJK. Yang juga tidak berubah adalah tentu Bapak Ibu rekan-rekan kami di Otoritas Jasa Keuangan, walaupun personilnya agak berubah-ubah. Karena Pak Ihsan tahun lalu tidak ngurus teknologi, masih mengurus dunia nyata. Kalau sekarang berbeda, saya tidak mau menyebut apa itu, tapi berbeda lah. Dan teman-teman lain yang hadir. Selain perbedaan lokasi di Bali dan di Jakarta, saya ingin menyampaikan pesan tahun lalu fintech dan tech industri atau startup itu sedang dalam jaya-jayanya, dalam kondisi puncak. Karena walaupun sudah mulai pengetatan likuiditas, tapi likuiditas dunia keuangan itu masih sangat berlebih dan dalam kondisi tingkat suku bunga yang rendah. Jadi seakan-akan tidak ada batasnya. Likuiditas yang bisa dibagi, diinvestasikan kemanapun di seluruh dunia, terutama kepada teknologi dan fintech. Sehingga persoalannya adalah tantangannya bagaimana secepat-cepatnya bisa menghabiskan likuiditas itu supaya bisa minta lagi likuiditas berikutnya. Lalu tadi disebut oleh Pak Swahasil, tahun lalu salah satu bintang tamu yang hadir adalah CEO dan founder dari perusahaan yang barusan dikenakan sanksi oleh SEC. CZ. Nama lengkapnya Chang Peng Zhao. Tahun lalu dia superstar betul. Karena menjadi breaking news dunia. Menolak mengakuisisi perusahaannya SBF yang sedang persoalan. Sekarang dia mengalami persoalan. Dan soal likuiditas, sekarang saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang memperoleh akses kepada likuiditas dan investasi akan sangat bersyukur. Karena likuiditas semakin sulit, dan tingkat bunga semakin tinggi. Satu lagi yang tidak mudah dan berubah cepat dalam setahun ini adalah terkait dengan pertanyaan dan keraguan masyarakat publik terhadap pengelolaan, reputasi, dan integritas dari industri yang Bapak Ibu Saudara dalami. Ini perubahan-perubahannya. Sehingga
Kalau boleh disimpulkan, apa lesson learn-nya? Lesson learn-nya adalah pada saat tahun lalu dan sebelumnya, kalau mengelola bisnis fintech atau tech secara umum, maka targetnya adalah bagaimana meningkatkan, kalau dalam laporan keuangan, top line, atau penjualan, atau acquisition rate, dan menerapkan teknologi yang paling canggih dengan segala biayanya, at all cost. Sekarang, dalam 12 bulan terakhir ini dan ke depan, lesson learn-nya adalah bottom line, keuntungan atau profitability jauh lebih penting. Tanpa itu, jangan harap investor likuiditas akan mau. Tahun lalu dan sebelumnya, it's all about growth, top line growth. Tahun ini, kita lihat dari judulnya tadi, keywordnya adalah sustainable. Tahun lalu nggak ada yang bicara sustainable. Growth, growth, and growth. Tahun ini sustainable. Tanpa sustainable, there is no survival. Kita berada di situ. Dan untuk itu, isu-isu baru yang harus menjadi perhatian kita adalah terkait dengan pelindungan konsumen, pelindungan masyarakat, kepercayaan masyarakat, trust yang tidak boleh tergerus terus, dan tech is not sufficient. Harus dengan good corporate governance. GRC, Governance, Risk, and Compliance. Tidak cukup teks semata. Peraturannya, etikanya, cara mainnya harus disesuaikan dengan lesson learn yang kemarin itu. Jadi kalau sebelumnya mungkin dikatakan teknologi termasuk fintech adalah disruptive force, ternyata dalam setahun ini disruptive force atau forces have been disrupted. Jadi si pengubah dunia ini sedang diubah. Untuk apa? Untuk bisa sustainable. Itu saya rasa pesan-pesan kuncinya. Tetapi dengan kondisi itu, yang tidak berubah juga adalah fundamental atau realita jangka panjangnya. Pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Suhasil. Kreativitas dan inovasi menentukan atau tetap menentukan. Dia menentukan 20 tahun lalu, dia menentukan 20 tahun ke depan. Pengembangan, pembangunan dunia, kawasan, dan masa depan Indonesia. Itu tetap.
kalaupun tidak makin relevan. Sehingga keberadaan perusahaan-perusahaan industri teknologi dan fintech tentunya dalam sektor jasa keuangan tetap dan sangat makin diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari sektor perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, kebutuhan terhadap teknologi dan fintech tadi juga tadi dikupas oleh Pak Suhasil adalah semakin yang berbasis kepada kepentingan, kondisi, konteks, dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan lagi copy paste atau mengulang atau melakukan apa yang dilakukan di tempat lain dan kita lakukan di sini. Tapi justru tantangannya adalah bagaimana the Indonesian solution dari Indonesian tech dan fintech itu bisa benar-benar meningkatkan pembangunan kita. Karena tidak banyak negara lain di dunia kondisi mendasar dari Indonesia yang memiliki populasi besar dan muda, tingkat literasi, inklusi, dan akses keuangan yang masih banyak potensi untuk dikembangkan, maupun tadi berbagai kondisi geografis, geologi, dan kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia yang tidak dimiliki negara-negara lain adalah peluang yang unik yang harus diberikan prioritas. Dan terakhir, yang tidak berubah, apakah likuiditasnya kuat atau tidak kuat di dunia, di kawasan, apakah tingkat bunganya tinggi atau rendah, apakah investor risk appetite-nya berubah atau tidak. Yang tidak berubah adalah komitmen, dukungan, dan kesiapan pemerintah, regulator, stakeholders kepada industri teknologi, termasuk adanya industri teknologi sektor keuangan. Coba tanya teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara di seluruh dunia ini, siapa atau negara mana yang memiliki undang-undang yang menaungi dan memerintahkan promosi, pengembangan, penguatan dari industri teknologinya, khususnya di sektor keuangan. Coba lihat dan tanyakan itu. Dan itu yang ada di dalam Undang-Undang P2SK. Jadi komitmen kita, kesiapan kita tidak berubah, bahkan jelas makin kuat. Tapi yang berubah adalah rules of the game yang kita harus lakukan dengan lebih baik karena perubahan-perubahan tadi, tapi juga dengan tujuan jangka menengah dan panjang yang harus kita ambil sebagai tujuan bersama. Itu pesan saya, dan dalam kesempatan baik ini, selain membuka Indonesia Fintech Summit dan Expo 2023, saya juga ingin meluncurkan guideline of Associations Code of Conduct mengenai responsible and trustworthy use of AI in the financial services sector, yang merupakan
kerjasama antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri. Ini menunjukkan Indonesia melakukan kolaborasi yang baik dan juga salah satu yang terdepan dalam perumusan hal tadi. Ayo kita perkuat komitmen kita untuk implementasinya dengan sebaik-baiknya. Dan dengan dokumen itu, maka kita memiliki panduan untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan penggunaan artificial intelligence. Begitu, dan dengan ini secara resmi saya membuka Indonesia Fintech Summit and Expo tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahendra.